Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustadz Nafri sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal sebagai moderator. Oke. Oke. Publik pengertian menurut tujuan publik berasal dari kata balaga yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Makna lainnya adalah ceramah yang tidak disertai dengan sebuah seperti khutbah, bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tapi sebuah ceramah yang sesungguhnya dari ajaran Islam disampaikan kepada satu orang atau banyak orang. Agar mengamali si pesan tersebut disebabkan fokusnya pada mengamal isi pesan, bahwa tabligh harus diikut agar menarik, tidak disesatkan, tidak mendalami, tidak terpulang dari substansi dan disampaikan secara luas. Adapun pelaku penyampaian ceramah atau pesan tersebut satu, menyampaikan aturan Islam baik dari yang tidak bermaksud dalam Al-Quran maupun dari hadis yang diberikan kepada manusia. Dua, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tiga, bagian dari dakwah Islamiyah dan bentuk bisa disampaikan kepada pihak lain. Tapi menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami, lalu diamalkan di semua. Lima, sebuah profesi yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Pada pengertian tersebut tersimpul bahwa tabligh merupakan bagian dari dakwah. Tabligh lebih banyak berisi pesan atau ceramah, lisan dan perkataan. Sementara dakwah lebih luas, tidak hanya lisan tetapi juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Khusus di Indonesia, konsep tabligh tidak hanya berisi ceramah lisan, tetapi juga berisi kegiatan keagamaan lainnya. Misalnya, kita dikenal istilah tabligh akbar yang biasanya dilaksanakan di tempat yang luas dan dihadiri lebih banyak peserta, serta biasanya diisi dengan zikir bersama, sehingga terjadi perbedaan konsep atau persinggungan makna dan istilah yang dipakai yang tertanam pada benak masyarakat umum. B. Dalil adanya tabligh. Alladzina Yuballighuna. Bismillah dulu. Bismillah. Alladzina risalatillahi ahadan. Artinya, yaitu orang-orang menyampaikan risalah-risalah Allah, para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perlindungan. Quran surah Al-Ahzab ayat 3 sampai Ayat 39. Nomor 33, nomor surah. Nomor surah 33 ayat 39. Perhatikan juga isi kandungan dari beberapa ayat misalnya Quran surah Al-Maidah surah 5 Nomor 5 ayat 99. Quran surah Ar-Ra'du nomor 13 ayat 40. dan Quran surah Al-Baqarah 16 ayat 35 yang isinya tentang tabligh. C. Ketentuan tabligh. Ada beberapa ketentuan dan tata cara yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan tabligh, yaitu satu, ketentuan tabligh A. Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah, mengedepankan musyawarah dan negosiasi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi tabligh yang disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi kondisi masyarakat dan aspek fisiologis para jamaah, tidak mengasuh orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dua, tata cara atau strategi tabligh harus merujuk teladan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam melaksanakan dakwah atau tabligh.
ketika tablik yang bertujuan baik malah berubah menjadi citra Islam yang dibakar bersama citra. Tentu semua itu harus menjadi kesadaran bersama. Sejarah Islam pun telah memberi teladan dalam tablik itu mengajak orang mendekat terlebih dahulu menjadi profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan untuk mengajak kepada masyarakat luas. Sebab keluarga merupakan kunci sukses. Karena pihak lain akan melihat dulu pribadi dan keluarganya. Perhatikan isi kandungan Quran surah As-Sab nomor 61 ayat 2 sampai 3 dan Quran surah Luqman ayat 31 nomor 31 ayat 12 sampai 19. Bagi pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu perlu pendekatan dan strategi yang beragam, apalagi kondisi saat ini yang serba cepat, praktis dan canggih. Ayo yang lain ngerjakan ganda dan esai. Karena hari ini harus dikumpul ya. Samping itu ada beberapa hal yang patut dijadikan pedoman dalam tablik, yaitu kekuatan keimanan dan kesabaran. Artinya kesuksesan tablik sangat dilandasi kuat keimanan. Sekaligus dibarengi adanya pola manajemen hal ini dapat dicatat dari cara dan strategi yang dilakukan para wali songo dan tokoh lainnya dalam menyebarluaskan Islam Indonesia. Oleh sebab itu, kembalilah kepada sebuah tablik yang baik dan benar. Sedikit ini beberapa kepribadian daya yang mesti diubah, yakni alma, sikap yang tidak tegas sehingga mengantarkan ajarnya kedisiplinan, lemah hati sehingga menyebabkan rapuhnya cita-cita, lemah pikiran menjadikan problematika tak dapat terselesaikan, dan paling penting lemah iman yang mengakibatkan begitu mudah masuknya hidup rayu nafsu godaan duniawi. Itulah sebabnya sangat perlu adanya perubahan strategi tablik dalam masyarakat modern, apalagi didasari realitas tentang adanya tantangan sosial dan budaya Ya, maju. sehingga model dan pola tablik. Ada kan nama Fatih di situ? Ada. Ya, maju Fatih. Kamu membaca Fatih, itu lanjutannya. Tunjuk nak. Novel maju. 3. Peragaan atau praktik tablik. Setiap orang yang memilih profesi tablik harus benar-benar menata kepribadiannya sehingga pihak lain yang menjadi objek tablik tertarik dan bersedia ikut dengan kerelaan hati. Jadi seharusnya diperlukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi seperti paparan yang sudah disebutkan. Juga banyak menempuh jalan persuasi dan mengedepankan pendekatan budaya masyarakatnya. Sebaliknya, hindari penempuh jalan konfrontatif, teror dan radikal. Yang akibatnya pihak lain memberi label yang kurang bagus kepada Islam dan kaum muslim. Bukannya semakin dekat, tapi malah menjauh. Bukan simpati yang didapat, malah antipati dan benci. Oleh karena itu, sekali lagi penting sekali ditempuh seruan dan ajakan yang damai, sejuk, santun dan menenteramkan. Sebagai bagian dari peragaan atau tablik, maka ada tahapan atau langkah yang harus diikuti, yaitu A. Tahap persiapan. Berjumlah dan pelajari materi tablik agar sesuai dengan kebutuhan jamaah atau audiens. B. Tahap pelaksanaan. Saat tablik, maka informasi yang disampaikan harus yang praktis, singkat, dan cepat, dengan tetap mengedepankan bahasa yang sederhana, mengajak jamaah diskusi dan mengandalkan logika dan akal sehat. Melibatkan juga mata hati serta menghindari gaya yang menguji, menekan, apalagi memaksa. Islam itu kebenaran, maka materi tablik juga harus disampaikan secara terbuka dan komprehensif, sehingga jamaah dengan kesadaran sendiri dapat menerima ajaran Islam dan menemukan sendiri kebenaran itu. Memang itu terasa sulit, tetapi sangat elegan dan pantas dikedepankan karena Islam sendiri hadir bukan di ruang hampa, tetapi sejak awal sudah berhadapan dengan beragam realitas yang umumnya berbeda. Berdasarkan sirah Rasulullah SAW, ternyata realitas yang berbeda tersebut mampu diadaptasi, berubah dan dicegah jika sejalan dengan ajaran Islam. Tercapainya novel.
Pencapaiannya kepastian yang perlu waktu, kesabaran yang tinggi, dan menggunakan terobosan dan strategi, dan daya gunakan sarana penunjang yang memadai atau mendukung. Jangan lupa hindari upaya memaksa, apalagi menggunakan kekerasan, tidak terkesan menggurui dan menyebabkan juga. Waktu yang tersedia, gunakan pulang atau yang menyenangkan dengan prinsip 3R, fun, fresh, dan fokus. Serta tidak berlebihan dalam menggunakan humor dan tindakan. C. Tahap konsolidasi. Pada tahap akhir, upayakan adanya pemantapan pemahaman materi taktik dalam bentuk kesimpulan atau isu. Dan beberapa saja yang harus ditindaklanjuti, biasanya digunakan STA dana tindak Stephen. dilakukan agar tim sadar diri dan dalam para sudah menjadi bias pengalaman bagi jamaah atau audiens sebelum mengakhiri acara taklim. Oke, sekarang sesi bertanya. Dipersilakan dari moderator untuk mempersilakan teman-temannya untuk bertanya. Ya, silakan bertanya. Silakan bertanya. Ya, kamu ini yang bertanya. Kita yang bertanya. Ini yang dua. Yang dua utamanya. Yang belum membaca tadi. Kamu nggak bawa buku gimana bertanya? Kamu nggak bawa buku gimana bertanyanya? HP nggak ada? Saya dibuka di HP. Untuk sekretaris 1 bersiap-siap mencatat nama teman yang bertanya dan pertanyaannya. Kasih kamu Syahdi, M Syahdi, ayo bertanya. Seputar tablik aja, jangan ke depan lagi, kan di depan sudah selesai. Jadi ini seputar tablik. Yang materinya yang dibaca tadi, yang disampaikan ya. Kami nggak mau. Iya. Ini tuh utamanya Syahdi sama siapa itu yang belum ya. Nah, ya Novel sama Pari juga bisa. Fatih tuh, Fatih. Apa yang menjadi? Iya ya, silakan namanya siapa? Disebut dulu namanya karena dia mau mencari nama kamu. Nama saya. Nama saya Syahdi Abdi. Ya, saya akan bertanya. Bertanya apa yang menjadi inti masalah tablik? Apa yang menjadi inti masalah? Ikam jangan bahas. Apa yang menjadi inti masalah dalam tablik? Sudah. Apa yang masalahnya? Tablik. Ibu. Oke, ditampung ya. Yang kedua. Yuk, sebutkan namanya. Lanjutnya Novel sama Fahri, Fatih. Ya, silakan Novel bertanya. Sebutkan nama. Apa perbedaan tablik, dakwah, dan amar ma'ruf nahi munkar? Tolak. Dakwah dan amar ma'ruf.
Oke, next. Belum lagi, Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Jadi siapa yang diwajibkan Mencatatnya secepatnya. Siapa yang diwajibkan? Siapa yang diwajibkan untuk melakukan tabligh? Siapa yang diwajibkan untuk melakukan tabligh? Ya, Fatih. yang memperkenalkan nama saya? Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana tata cara dalam bertablik? Bagaimana tata cara dalam bertablik? Menurut sejarah Islam yang telah sejarah Islam yang telah memberikan Oke. Nah, sekarang sesi menjawab ya. Yang menjawab kalian juga, tapi nggak boleh menjawab pertanyaan sendiri. Kalian mencari jawaban pertanyaan teman tadi. Nah, silakan untuk sekretaris 2 bersiap-siap mencatat teman yang menjawab dan apa jawabannya itu dicatat. Urut ya, nomor 1 dulu. Pertanyaan nomor 1 coba bacakan. Apa yang menjadi masalah dalam tabligh? Pertanyaan siapa? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sadi. Ya, gitu. Kurang Kemana Mama Cadinya? Oh ya. kurangnya konsisten dari jamaah tabligh. Adanya perselisihan antar diri jamaah tabligh. Adanya perselisihan antar kelompok jamaah. Perselisihan antar kelompok jamaah tabligh. Antar kelompok jamaah tabligh. Dan perselisihan dari keluarga jamaah tabligh. Dan perselisihan dari jamaah tabligh. Berselisih dia itu ya. Ya, jamaah tabligh. Sebagai nomor 2. Nomor 2 pertanyaan Fani, sebutkan dalil yang menjelaskan kewajiban tabligh. Yang menjawab berarti selain Rifani. Yang sudah menjawab jangan lagi menjawab karena itu sudah 2 kali. Kalau sekali 80, 2 kali 90. Ya,